Oh, puji Tuhan, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara di doa pagi yang sungguh-sungguh memberikan kekuatan dan berkat buat kita semuanya dalam menjalani kehidupan di hari-hari yang kita Pak lewati. Dadang, suaranya kecil. Bentar. Bentar ya, kita ini dulu. Ya, gimana? Suara saya sudah bisa terdengar? Sudah normal, Pak. Nah, oke. Ya, puji Tuhan. Saya share ini dulu ya. Share screen dulu. Nah, sebelum kita akan sama-sama dengar firman Tuhan, yuk kita naikkan sabda pujian terlebih dahulu, mendasari kebenaran firman Tuhan yang kita akan sama-sama dengar. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Sekali lagi saudara ya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Melayanimu Tuhan, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu.
menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya kekuatan kuasa-Mu ajaib dalam hidup kami yang akan terus menuntun dan membawa hidup kami itu ada selalu dalam kehendak Tuhan hari lepas hari. Hari ini kami yakin, kami percaya kebenaran firman-Mu akan terus membawa kami, menuntun kami untuk hidup dalam apa yang Engkau mau Tuhan. Sebab itu berbicaralah Roh Kudus dengan kuasa-Mu yang dahsyat dan ajaib dan menyatakan isi hati-Mu dan jamah setiap hati kami semua Tuhan. Supaya kami terus diperbaharui, mempersiapkan diri benar-benar menyongsong kedatangan-Mu pada kali yang kedua, menjadi pribadi yang selalu mempermuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur urapi hamba-Mu dan urapi kami semua, kami sama-sama menikmati kebenaran-kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan. Izinkan saya menyambung apa yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu dalam doa pagi juga. Saya menyampaikan firman Tuhan tentang dunia orang mati. Dan hari ini saya tetap juga akan melanjutkan apa yang sudah pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara di 2 minggu yang lalu tentang keadaan atau situasi atau apa yang terjadi setelah kematian. Nah, saya ingatkan kembali dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13-14 firman Tuhan berkata bahwa selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita semua yang masih hidup di dunia ini, supaya Anda dan saya menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar mempersiapkan diri. Dan percaya dan meyakini bahwa semua orang yang sudah dipanggil Tuhan, dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Saya sedikit mereview apa yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa dikumpulkan di mana, mengapa harus dikumpulkan gitu ya. Orang percaya yang sudah meninggal tidak langsung masuk ke dalam surga, tetapi dikumpulkan Allah terlebih dahulu. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan adalah supaya nanti pada saat Yesus datang pada kali yang kedua akan dibangkitkan. Jadi tidak langsung masuk dalam kerajaan surga, langsung masuk dalam surga, tetapi akan dikumpulkan terlebih dahulu di satu tempat dengan tujuan supaya nanti pada saat Yesus datang pada kali yang kedua, mereka semua itu akan dibangkitkan. Tetapi bukan berarti situasinya menderita, bukan, saudara. Nanti kita lihat ya. Nah, oleh sebab itu saya katakan pada beberapa minggu yang lalu, orang percaya dikumpulkan di mana? Kalau tidak langsung masuk ke surga. Dan jawabannya adalah di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31, orang-orang yang percaya kepada Kristus dikumpulkan di satu tempat yang namanya dunia orang mati, tetapi dipisahkan. Kalau orang-orang yang percaya dikatakan seperti dalam Lukas 16 ayat 19-31 digambarkan pangkuan Abraham, dan kemudian dalam Lukas 23 ayat 43 juga dikatakan Firdaus, di mana kita dan saudara orang-orang yang mendahului itu ada di sana, namanya Firdaus. Ada kebahagiaan, ada suasana surga di sana. Tetapi kepada orang yang tidak percaya disebut tempatnya adalah alam maut atau Hades, dan di sana yang terjadi adalah menderita sengsara. Nah, itu terjadi di dunia orang mati. Jadi tidak langsung dimasukkan ke dalam surga, tetapi dikumpulkan terlebih dahulu. Orang-orang percaya dipisahkan, yaitu di pangkuan Abraham, tetapi yang tidak percaya di Hades atau alam maut atau menderita kesengsara di sana. Nah, beberapa waktu yang lalu setelah saya sampaikan firman Tuhan ini juga ada yang bertanya, loh Pak, kalau begitu
Apakah orang yang sudah di pangkuan Abraham itu pasti masuk surga? Ya pasti, saudara. Pasti masuk surga. Karena apa? Karena sudah dipisahkan dan pada saat mereka dibangkitkan, mereka lah orang-orang yang pertama kali dibangkitkan dan berjumpa dengan Kristus secara langsung pada saat Yesus datang pada kali yang kedua. Nah, kita yang masih hidup akan diubahkan. Nah, otomatis itu sudah langsung kita menikmati kedamaian masuk masa 1000 tahun kerajaan-kerajaan 1000 tahun dan ujungnya adalah masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, itu cukup panjang ceritanya, pembahasannya. Tetapi kita lihat dulu sekarang kebenaran-kebenaran apa yang terkandung dalam dunia orang mati yang harus diketahui oleh orang yang percaya. Ini yang saya mau sampaikan hari ini sebagai langkah lanjutan atau seri khotbah saya tentang dunia orang mati. Nah, kita harus tahu juga tentang kebenaran-kebenaran apa yang terjadi yang harus kita pegang tentang kehidupan atau tentang apa yang dinamakan dengan dunia orang mati. Nah, oleh sebab itu yuk kita lihat kembali kepada Lukas pasal yang ke-16. Yesus memberikan satu perumpamaan di sana tentang keadaan dunia orang mati. Mulai ayat 22 dari Lukas 16 berkata begini. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Nah, orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Nah, kata orang itu, "Kalau demikian aku meminta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengar kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada orang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengar kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, tadi kita sudah melihat di sana bahwa ternyata antara Firdaus dan Hades atau alam maut untuk orang-orang yang tidak percaya itu terbentang jurang yang begitu dalam dan tidak akan mungkin terseberangi, Saudara. Dan kemudian dikatakan di sana bahwa kalau gitu karena begitu tidak bisa terseberangi antara Firdaus, antara pangkuan Abraham dengan alam maut, tentang orang-orang yang sengsara yang tidak percaya kepada Tuhan itu terbentang jurang, maka tidak bisa ada hubungan di sana. Ya, bahkan ketika dia meminta supaya Lazarus itu mencelupkan ujung jarinya ke dalam air untuk menyejukkan lidahnya, tidak bisa, gitu saudara ya. Nah, kemudian dikatakan bahwa karena tak terseberangi, terbentang jurang yang tak terseberangi, mereka yang mau pergi dari sini berpindah satu dengan lain tidak bisa. Nah, terus kemudian mereka meminta, "Kalau gitu suruh Lazarus balik lagi ke dunia," gitu ya. Suruh rohnya kembali ke dunia supaya memberitahu kepada saudara-saudaranya di rumah ayahnya dan saudara-saudaranya bisa bertobat. Ternyata juga tidak bisa, Saudara. Jadi roh manusia yang sudah meninggal, baik itu yang dalam Tuhan maupun dalam Tuhan, di luar Tuhan, tidak bisa kembali ke dunia. Dan kemudian apa yang terjadi? Abraham mengatakan bahwa ada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Orang itu menjawab, enggak Bapak Abraham. Kalau ada orang yang datang ke sana, orang yang mati datang ke sana, dia mau bertobat. Tidak bisa, tetap tidak bisa. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, hari ini kita melihat ada kurang lebih sekitar 3, saya berikan 3 saja karena waktu. Ada 3 kebenaran tentang dunia orang mati yang harus kita sadari. Yang pertama adalah
Pada saat orang percaya meninggal, pada saat itu juga rohnya langsung masuk Firdaus dan tidak bisa kembali lagi ke dunia. Sekali lagi saudara ya, baik orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya, kalau orang yang percaya masuk Firdaus, kalau yang tidak percaya masuk ke dalam alam maut tadi itu, pada saat seseorang meninggal dunia, pada saat itu juga rohnya langsung berpindah, langsung masuk ke Firdaus, langsung masuk ke Hades kalau orang yang tidak percaya. Dan ingat baik-baik, tidak bisa mereka kembali lagi ke dunia. Nah, ini yang harus kita sadari, saudara. Tidak bisa kembali lagi ke dunia. Nggak bisa, saudara. Jadi orang yang sudah di sana, ya sudah, selesai. Kesempatannya udah habis, udah langsung di sana di Firdaus. Dan tidak bisa lagi di dunia. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa, oh nggak bisa langsung, rohnya masih melayang-layang di sekitar kita sampai 40 hari. Itu pengajaran yang salah, saudara. Alkitab tidak pernah mengajarkan seperti itu. Adalah sebuah kesalahan kalau kita berkata bahwa oh nggak langsung mati, nggak langsung hilang, rohnya masih melayang-layang sekitar kita, 7 hari masih di sekitar rumah kita, 40 hari masih ada di sekitar orang-orang kita. Enggak, saudara. Pada saat dia meninggal langsung masuk dan tidak bisa kembali lagi ke dunia. Nah, kalaupun orang mengatakan, oh enggak, saya masih melihat bayangannya, dia masih melihat, saya katakan itu jujur, saya katakan firman Tuhan mengatakan iblis juga bisa menyamar sebagai malaikat terangan. 2 Korintus 11 ayat 14. Iblis juga bisa menyamar sebagai apa saja, termasuk menyamarkan dirinya atau memperlihatkan dirinya seperti orang-orang yang sudah mati. Karena Alkitab dengan jelas menuliskan pada saat orang meninggal langsung masuk dalam Firdaus. Ayatnya ini saudara, Lukas 23:43 berkata, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga, dan saat engkau mati, engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dan sudah nggak bisa balik lagi, saudara. Saat dia meninggal, saat itu juga dia ada Firdaus. Pengkhotbah 12 ayat 7 berkata, dan debu kembali kepada tanah seperti semula, roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Kalau saudara baca dalam Ayub 7 ayat 9 sampai 10 berkata begini, sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ini firman Tuhan dengan jelas, saudara ya. Tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Orang yang sudah turun dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Kalau ada bayangan-bayangan yang jelas itu pasti karena keterbatasan manusia yang masih kepikiran-kepikiran. Yang kedua bisa jadi itu kuasa-kuasa kegelapan. Ayub 14 ayat 10 sampai 12 berkata begini, tetapi bila manusia mati maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik dan sungai surut dan menjadi kering. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi sampai langit hilang lenyap. Mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Itulah keadaan orang yang sudah meninggal, nggak akan mungkin bisa kembali lagi. Pengkhotbah 9 ayat 4 sampai 6 berkata, tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tidak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tidak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Setelah kematian sudah tidak ada bagian lagi bagi hidup mereka, bagi mereka yang sudah meninggal di bawah matahari. Nggak ada, saudara. Jadi kalau ada orang yang berkata, oh rohnya masih melayang-layang, nah itu salah, saudara. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata pada saat orang meninggal langsung dan tidak ada lagi hubungan lagi dengan orang-orang yang ada di dunia. Tidak ada lagi. Walaupun kita pernah dengar dalam 1 Samuel, Saul pernah berusaha untuk memanggil rohnya Samuel. Karena Samuel sudah meninggal. Itu bukan rohnya Samuel, itu adalah
kuasa kegelapan, karena memang pada dasarnya Saul tidak mempercayai Allah sepenuhnya. Nah, jadi kita bisa tahu bahwa dunia orang mati ketika sudah masuk dalam kematian sudah tidak ada bagian lagi di dunia orang hidup. Saudara ya. Nah, yang kedua, saudara, kita lihat. Seorang yang sudah meninggal, rohnya tidak bisa berpindah dari Hades ke Firdaus atau sebaliknya. Sekali lagi, orang yang sudah meninggal, kalau orang yang percaya meninggal, ditempatkan Tuhan, dikumpulkan di Firdaus. Orang yang tidak percaya ditempatkan Tuhan di Hades. Dan yang kedua tempat ini tidak bisa pindah-pindah, gitu saudara. Yang dari Firdaus pindah ke Hades, Hades pindah ke Firdaus. Tidak bisa. Alkitab tadi dengan jelas mengatakan bahwa di antara kami, Lukas 16:26, dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, dari Firdaus ke Hades, ataupun dari Hades ke Firdaus, mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Jadi nggak bisa, Bapak Ibu Saudara. Seorang yang sudah meninggal, rohnya yang sudah di dalam Firdaus tidak bisa ke Hades, Hades tidak bisa ke Firdaus. Ini mematahkan anggapan bahwa ada doa untuk orang mati, saudara. Ada anggapan-anggapan tertentu, ajaran-ajaran tertentu mengatakan, kalaupun dia belum percaya di dunia, kita doakan supaya nanti ketika di alam yang lain dia bisa berpindah dari Hades pindah ke Firdaus melalui doa-doa kita. Itu salah, itu tidak alkitabiah, saudara. Itu tidak sesuai dengan kebenaran firman. Karena tidak akan bisa berpindah. Sebab itu doa untuk orang yang mati tidak perlu, Bapak Ibu Saudara. Memang ada ajaran-ajaran tertentu termasuk ajaran Katolik mengatakan bahwa ada tempat selain dua itu, yaitu api penyucian. Jadi orang-orang yang di api penyucian ini bisa didoakan supaya pindah ke Firdaus. Itu tidak alkitabiah. Alkitab tidak berkata seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Bahwa kita tidak perlu berdoa untuk orang yang mati. Kalau mau berdoa itu ketika dia masih hidup, saudara. Jangan sudah mati. Kalau sudah mati tidak perlu didoakan lagi, saudara. Kesempatan itu sudah tidak ada. Tidak perlu didoakan supaya yang dia nggak percaya sebelumnya didoakan supaya dia pindah dari Hades pindah ke Firdaus. Tidak perlu. Tidak ada gunanya. Alkitab tidak pernah berkata seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi orang yang sudah meninggal rohnya tidak bisa berpindah dari Hades ke dalam Firdaus. Dengan jelas sekali bahwa Tuhan Yesus yang berkata melalui perumpamaan itu bahwa di antara Hades dan Firdaus terbentang jurang yang tak terseberangi sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menyeberang itu. Jadi tidak perlu kita mendoakan orang yang sudah mati. Kalau mendoakan adalah orang yang masih hidup tentunya. Itu kebenaran yang kedua. Yang ketiga, saudara, kebenarannya adalah roh manusia yang sudah meninggal dikumpulkan di Firdaus atau di Hades itu bergantung pada keputusannya selama ia masih hidup di dunia. Sekali lagi saudara ya, roh manusia yang meninggal itu akan dikumpulkan di Firdaus atau di Hades, akan masuk ke Firdaus atau di Hades, itu bergantung pada keputusannya selama ia masih hidup di dunia. Jadi keputusan untuk percaya kepada Yesus itu terjadi selama kita masih hidup di dunia. Kalau Anda mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Firdaus yang akan kita tempati saat kita dipanggil Tuhan. Tetapi sebaliknya, saat kita tidak mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus, maka Hadeslah yang menjadi tempat buat orang yang tidak percaya. Nah, itu terjadi pada saat kita masih hidup di dunia. Keputusan itu untuk percaya kepada Yesus itu terjadi pada saat kita masih hidup di dunia. Kalau sudah meninggal, kalau sudah dipanggil Tuhan, nggak ada faedahnya, Bapak Ibu Saudara. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa Tuhan dengan jelas melalui peristiwa, melalui perumpamaan ini, dia berkata begini, digambarkan kata Abraham, tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Kesaksian Musa dan para nabi ini bicara apa? Bicara tentang Yesus Kristus. Berbicara tentang nubuatan tentang Yesus Kristus yang adalah juru selamat manusia.
Dan itu hanya bisa diambil keputusannya pada saat kita masih hidup di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu Abraham berkata percuma, tidak akan mungkin orang yang sudah mati akan kembali ke dunia membuat bertobat orang-orang di dunia. Tidak ada Alkitab tidak berkata begitu. Gitu Saudara ya. Bahkan Abraham berkata dalam kisah itu Abraham tidak bisa. Secara tidak langsung dia berkata tidak bisa. Selama masih hidup di dunia ada kesaksian Musa dan para nabi tentang Yesus Kristus sang juru selamat itu. Cepat ambil keputusan itu. Begitu. Sampai si orang itu berkata nggak bisa. Kalau cuma itu nggak afdol, harus ada orang yang mati datang ke sana, itu benar-benar baru nggak bisa, Saudara. Alkitab menuliskan dengan jelas bahwa kesaksian Musa dan para nabi tentang Yesus Kristus dan itu yang diberitakan, yang harus menjadi keputusan orang manusia untuk percaya atau tidak. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dari sini kita bisa tahu apa arti dari kesempatan itu. Maksud dari kebenaran firman Tuhan yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara hari ini bahwa keputusan untuk mengalami kekekalan, keputusan untuk menikmati kekekalan nanti di Firdaus adalah selama kita masih hidup di dunia ini. Keputusan kita untuk nantinya pasti akan mengalami sesuatu yang membahagiakan atau tidak itu tergantung dari keputusan kita selama kita masih hidup di dunia ini. Sebab itu pakai kesempatan yang masih ada untuk hidup dalam Kristus. Hari ini saya mau katakan kepada kita semuanya, yuk selagi kita masih ada kesempatan hidup di dunia ini dan ada yang dikatakan tadi itu nubuatan Musa dan para nabi, yuk kita hidupi yaitu Kristus. Kita hidupi selama kesempatan itu masih ada. Karena itu sangat menentukan kita nantinya akan menikmati Firdaus atau Hades. Itu sangat menentukan kesempatan yang ada kita harus pergunakan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kalau engkau ingin mendoakan orang-orang yang engkau sayangi, doakan, injili, sayangi orang-orang di sekitar kita selama masih hidup di dunia. Karena setelah kematian sudah tidak ada lagi kesempatan, Saudara. Kalau engkau ingin menyayangi orang tuamu, menyayangi istri dan anak-anakmu, keluargamu, lakukan itu sekarang selagi masih hidup. Jangan setelah kematian baru saudara, wah nangis-nangis, percuma. Percuma, gak ada artinya, gak ada faedahnya Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau ingin hidup benar di dalam keluarga, lakukan sekarang selagi masih orang-orang di sekitarmu masih ada. Karena setelah kematian sudah percuma. Walaupun kita buatkan makam yang sebagus kayak gimana pun percuma. Itu hanya sekedar di luar saja. Tidak sampai menyentuh kepada sesuatu yang hakiki, yang esensi, Saudara. Sebab itu ketika engkau mau saudara-saudaramu diselamatkan, injili mereka pada saat hidup. Doakan mereka pada saat masih hidup. Sayangi mereka, tunjukkan belas kasihanmu, tunjukkan kasih sayangmu, tunjukkan rasa sayangmu kepada mereka selagi masih hidup, Bapak Ibu Saudara. Karena setelah kematian sudah tidak ada lagi dan manusia tidak mampu untuk mengerjakan itu. Ini penting buat kita, Bapak Ibu Saudara. Kesadaran ini penting buat kita. Dan ingat baik-baik bahwa yang pertama, Anda dan saya harus tahu bahwa keputusan masuk Firdaus itu ditentukan sekarang. Dan ketika sudah ada di sana, tidak bisa berpindah-pindah. Percuma dan gak perlu kita doakan untuk itu. Iya kan? Gak perlu. Dan yang terakhir, saudara harus tahu bahwa Anda dan saya akan menikmati itu. Akan menikmati yang namanya Firdaus dan angka itu. Pada saat tepat pada hari Tuhan manggil kita langsung ke sana. Dan tidak bisa balik lagi ke dunia. Gak bisa balik lagi ke dunia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hari ini Tuhan mengingatkan kita. Yuk pergunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Selagi masih hidup di dunia. Kalau engkau ingin tergerak bersyafaat berdoa buat orang-orang yang engkau sayangi. Yang belum mengenal sama Tuhan. Doakan sekarang. Selagi waktunya masih ada. Kalau ada Anda punya kesempatan untuk bisa menginjili. Bulan Oktober kita akan bicara tentang bulan misi gereja kita.
Ada kesempatan untuk benar-benar saudara minta kepada Tuhan melalui doa-doa dan berbicara menginjili orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan selagi masih hidup di dunia. Dan ketika engkau menjadi orang-orang yang hari-hari ini mungkin selama ini engkau menunjukkan karakter yang tidak baik kepada orang-orang sekitarmu, termasuk kepada orang-orang yang engkau kasih, rubah Bapak Ibu Saudara. Rubah karaktermu, berubah, tunjukkan rasa sayangmu, tunjukkan rasa kasihmu, tunjukkan kehidupanmu yang berubah, yang hidup dalam Tuhan selagi masih hidup di dunia. Selagi masih ada kesempatan hidup di dunia. Karena setelah kematian sudah tidak ada kesempatan lagi. Oleh sebab itu saya akhiri dengan Wahyu 14 ayat 12 sampai 13 berkata, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Kehidupan dalam kebenaran orang-orang kudus yang apa? Menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Menuruti perintah Allah, nggak ada toleransi sedikit pun. Menuruti seluruh perintah Allah dan beriman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, untuk orang-orang yang bertekun, untuk orang-orang yang menuruti perintah Allah, untuk orang-orang yang beriman kepada Yesus, tuliskanlah ini. Yaitu apa? Berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, kami tahu dan kami sadar melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, bahwa betapa pentingnya keputusan kami selama hidup di dunia untuk percaya kepada Tuhan. Betapa pentingnya kami mendoakan, menginjili, menyayangi orang-orang sekitar kami selagi masih hidup di dunia. Karena di dunia kematian, di dunia orang mati sudah tidak ada kesempatan lagi. Di dunia orang mati tidak bisa kembali ke dunia. Di dunia orang mati, orang tidak bisa berpindah dari Firdaus ke Hades. Di dunia orang mati, tidak perlu lagi didoakan. Di dunia orang mati, sudah tidak ada kesempatan untuk percaya kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan, hari ini hamba-Mu berdoa, mohon kepadamu, melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, kalau masih ada kesempatan buat kami berbuat baik, ada kesempatan buat kami untuk menginjil, ada kesempatan buat kami untuk memiliki karakter yang baik, ada kesempatan buat kami untuk menginjili, ada kesempatan buat kami untuk mendoakan. Hari ini juga kami melakukan, karena kesempatan itu ada hanya ketika kami masih hidup di dunia. Dan tolong kami Tuhan, supaya kami tetap ada di dalam Kristus dan mendoakan orang-orang di luar sana, sanak saudara kami, menginjil mereka, supaya mereka mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus selagi masih hidup di dunia. Karena di dunia orang mati sudah tidak ada kesempatan. Mampukan dan kuatkan kami Tuhan, dan kami yakin kami percaya kuasa-Mu ajaib buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.